Pernikahan Ayu Ting Ting kini tinggal soal waktu. Setelah resmi dilamar Letnan 1 Muhammad Fardana, perwira pertama TNI AD itu dikenal Ayu dalam rentang singkat, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan serius lewat sebuah pertunangan. Kini, mereka hanya tinggal menentukan hari menuju pelaminan. Kehidupan bahagia sudah menanti. Apalagi dalam telisik batin seorang anak indigo, Ayu dan Dana bisa saling mengisi dan melengkapi. Tapi memang jalan menuju pelaminan masih harus dibereskan. Sebab sejumlah kendala, terutama dari masa lalu Ayu, akan menjadi perintang meski pada akhirnya mampu diatasi. Hanya saja, Ayu dan Fardana diharapkan berhasil saling mengalah agar kebersamaan tak terkendala apapun. Lalu, apa saja pesan spiritual anak indigo untuk Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana? Benarkah kehidupan rumah tangga mereka kelak akan digoda oleh sosok-sosok negatif? Lantas, apa yang harus dilakukan? Resmi dilamar Letu TNI Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting terlihat sangat bahagia. Kesendirian panjang hingga 10 tahun akan berakhir di pelaminan. Hubungan Ayu dan Dana yang dipertemukan lewat proses singkat diramal bakal memberi kebahagiaan yang besar. Apalagi mereka memiliki kecocokan yang bisa saling mengisi. Dalam waktu singkat setelah menikah, rumah tangga mereka juga akan segera dihias buah hati. Jikapun ada tantangan, masih sebatas tantangan wajar terjadi di semua pernikahan. Misalnya saja, komunikasi serta kesediaan saling mengalah. Dan itu akan dilakukan Ayu maupun Dana. Tapi memang, sebelum sampai ke pelaminan, bakal ada kerikil kecil terutama yang berhubungan dengan masa lalu Ayu. Namun semua bisa diatasi hingga pernikahan berjalan lancar. Lantas, apa pesan anak indigo untuk rumah tangga Ayu dan Dana? Benarkah mereka harus mewaspadai sosok-sosok negatif yang menyerang? Lalu, apa yang harus dilakukan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pasca menghadirkan teka-teki, kini hubungan Ayu Ting Ting dengan Letnan 1 TNI Muhammad Fardana sudah terbuka. Setelah Ayu banyak memposting kebersamaan mereka, kini giliran Fardana yang angkat bicara lewat postingan di akun sosial media. Pasangan yang dipertemukan lewat cinta kilat itu memang sedang meniti hari-hari bahagia. Prosesi lamaran yang digelar beberapa hari lalu menegaskan hubungan mereka yang serius. Kini, publik tinggal menunggu langkah mereka menuju pelaminan yang kabarnya digelar setelah Hari Raya Idul Fitri nanti. Perjalanan cinta Ayu dan Dana yang serba gegas itu ternyata tidak salah. Sebab anak indigo melihat aura mereka sama sehingga bisa dipersatukan. Kalau Mia lihat dari segi aura, mereka itu auranya hampir sama dan itu bisa menyatu. Kalau kecocokan, Mia lihat di sini 85% itu mereka cocok. Nah, sisanya 15%. 15% itu tantangan, di mana tantangan dan rintangan ini bisa jadi membesar atau mengecil tergantung kekuatan cinta mereka berdua. Doain aja.
mantap. apalagi Doain aja. katanya dijodohin ya. kemarin ya itu. Dijodohinnya gimana sih? Seperti apa sih yang bikin gimana? Doain aja, doain Ayo semua. dong ngomong ya udah pabrik juga kan. Kan udah Ayu kan udah pub. Ayo udah pabrik. Rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana sudah tergambar akan berhias banyak kesenangan. Mereka hidup dengan bahagia, termasuk karena kehadiran buah hati yang tidak lama datang setelah pernikahan. Secara pencapaian, Ayu akan mendapat banyak peluang baru, salah satunya di bidang bisnis. Sementara karir Fardana juga akan bertambah bagus. Meski konsekuensi seorang tentara harus hidup berpindah-pindah sesuai penugasan. Jika mereka dipersatukan dan itu menjadikan mereka kuat di dalam hubungan rumah tangga itu, Mia lihat di sini ada sosok anak baru yang dimana itu menghiasi keluarga mereka dan rezeki juga mungkin di sini menjalur ke dunia bisnis jika mereka bersatu dan suaminya juga itu Mia lihat bakalan beralih lagi di tempat lain dan itu menjadikan mereka tuh semakin meningkat. Tentunya bahagia dan senang ya, soalnya Mbak Ayu kan memang public figure yang sepertinya semua yang beliau lakukan itu menjadi panutan gitu. Jadi terlibat dalam acara ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri buat kami. Jadi kami itu dihubungi kurang lebih seminggu sebelum acara dan kami mempersiapkan sangat cepat sekali karena memang acaranya itu kan kalau nggak salah hari Minggu dan kami sudah ke rumah beliau itu hari Kamis, jadi waktunya sangat singkat. Tapi Mbak Ayu itu semuanya sudah tersiapkan dan terkoordinir dengan baik dan terencana juga dengan baik sehingga pengerjaannya pun bisa dilakukan dengan cukup cepat. Kunci kebahagiaan Ayu dan Dana pada akhirnya terletak pada kemampuan mereka untuk saling memahami. Tapi anak indigo melihat keduanya memiliki niat untuk tidak merusak kebahagiaan dengan egoisme masing-masing. Ayu dan Dana seperti sudah sepakat untuk saling mengalah. Apalagi jika ada salah satu di antara keduanya sedang dalam emosi tinggi. Anak indigo menyarankan jika kondisi konflik sebaiknya lebih banyak diam, mencerna apa yang sedang terjadi untuk kemudian menemukan solusi. Dari persentase itu seimbang sih menurut Mian. Jadi kadang saat sosok laki-lakinya sedang emosi, Kak Ayunya mengalah. Nah, terus tapi di sini Kak Ayunya lebih cenderung kalau emosi dia itu berbicaranya terlalu tegas gitu, enggak kasar, terlalu tegas dan itu mungkin lebih ke bawel ya namanya sifat wanita gitu. Nah, sosok laki-lakinya di sini jangan sampai ingat ya, sosok laki-laki itu kalau marah itu lebih marahnya sangat besar, itu lebih baik diam. Jangan pernah main fisik, jangan pernah terus berbicara jika itu emosinya meledak. Lebih baik kayak diam dulu baru selesaikan masalah dengan baik. Pokoknya yang penting kan kalau berita bagus mah aminin aja ya nggak sih? Saya kan nggak tahu. Kecocokan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana memang sangat besar. Mereka juga memiliki aura yang sama sehingga bisa dipersatukan. Tapi benarkah masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama menjelang pernikahan? Mengapa urusan masa lalu juga harus diselesaikan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Pasca dilamar tentara, Ayu Ting Ting kini sedang menyiapkan diri untuk melangkah ke pelaminan. Tapi ternyata godaan menuju tanggal pernikahan termasuk tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kesabaran agar semua berjalan lancar. Tantangan dan rintangan memang seperti datang menghadang. Beruntung, Ayu sudah terlatih menghadapi banyak kesulitan hidup sehingga memiliki bekal untuk menghadapi semua problematika. Kak, perbanyak target,
dan itu harus dengan kesabaran, terus juga dengan keyakinan yang kuat satu sama lain. Nah, jangan sampai nanti setelah udah mau melangkah karena godaan hanya satu omongan saja itu jadi ragu. Banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi dengan kondisi Kak Ayu pasti yakin sih Kak Ayu tuh sosok yang kuat. Dia tuh sosok yang dimana hal kecil pun dinilai dengan baik. Jadi setiap poin-poin seorang, setiap poin-poin perjalanan hidup, dia tuh benar-benar dan itu tuh mematangkan pikirannya dan mematangkan setiap perbuatannya dia itu. Kayak baik enggak ya seperti ini, baik enggak ya seperti itu. Dan dia tuh kalau ragu tuh lebih baik jangan. Mungkin dengan adanya seperti ini dia tuh sudah yakin. Dengan mungkin kemarin-kemarin dia sempat sendiri, itu sekarang udah mulai ya memantapkan diri lagi untuk membuat lembaran baru. Semoga dengan adanya ini Kak Ayu itu bisa mendapatkan jodoh sampai nanti di akhir hayat. Menuju pelaminan, agaknya bukan hanya memberi kebahagiaan bagi Ayu Ting Ting dan keluarga besarnya. Soalnya, jalan menuju pernikahan justru menjadi perjalanan yang paling genting. Sebab, anak indigo melihat ada sejumlah persoalan yang menghadang. Gangguan sudah semestinya diselesaikan, apalagi yang menyangkut masa lalu masing-masing. Ayu sebagai janda satu anak, sudah pasti memiliki masa lampau yang harus dijelaskan, agar langkah mereka tidak terganggu oleh sesuatu yang sudah lewat. Nantinya di dekat-dekat pernikahan juga ada gangguan, semoga aja nggak terjadi. Nah di situ terus juga Carol bilang, iya kakak harus terus bahagia, terus sabar, dan saling terbuka satu sama lain. Jadi kalau ada unek-unek tuh kayak jangan dipendam sosok laki-laki ini dan di masa lalunya Kak Ayu yang dimana nanti saat pernikahan itu bakalan menjadi isu dan bakalan datang lagi untuk membuat masalah gitu. Harap hati-hati aja. Ya, doain aja, doain. Doain yang terbaik ya. Buat Ayu. Ya, Jadi kapan sih ya sebenarnya? Insya Allah doain aja. Tahun ya. ini. Insya Allah nanti. Masa lalu sepertinya memang menjadi noda yang akan menggoda kebahagiaan Ayu dan pasangannya. Seolah masih ada yang belum selesai, sehingga masa lalu masih mengikutinya. Ini yang semestinya dituntaskan terlebih dahulu. Ayu dan Fardana juga wajib saling terbuka satu sama lain. Semua dibicarakan, termasuk membicarakan masa lalu agar clear serta tidak menjadi fitnah dan masalah di masa depan. Sebab jika hal itu terjadi, ada mara bahaya yang mengintai mahligai rumah tangga mereka. Ya udah omongin aja, baik itu buruk atau baiknya, itu jangan selalu dipendam dan tertutup, harus terbuka satu sama lain. Karena kalau ada masalah di masa lalu yang belum terselesaikan, ya selesaikan aja dan itu terbuka ke satu sama lain. Jangan sampai nanti masalah di masa lalu belum terselesaikan, itu malah terbuka dengan sendirinya dan itu menjadi fitnah. Itu bahaya untuk hubungan juga. Lalu, apa saja pesan anak indigo yang penting untuk dijalani Ayu Ting Ting dalam mengarungi bahtera rumah tangga nanti? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Perjalanan rumah tangga Ayu dan Dana kelak memang akan selalu berhias kebahagiaan. Apalagi mereka dipersatukan oleh banyak kecocokan serta aura yang sama. Tapi bukan berarti kebahagiaan yang mereka resapi sepi dari gangguan. Sebab akan ada banyak gangguan, terutama dari orang-orang yang membawa pengaruh negatif. Itu yang harus dihindari Ayu dan Dana agar mahligai pernikahan berjalan tanpa gangguan. Nah di situ jangan pernah ada gangguan apapun. Jika ada orang negatif, semoga dia dipergikan, lebih baik cut off. Jika ada orang yang jahat, itu lebih baik pergi dan menghilang daripada mengganggu hubungan kalian. Di antara banyak tantangan, anak indigo berpesan untuk banyak bersabar. Jika sedang terjadi konflik,
lebih baik saling mengalah atau salah satu menyingkir untuk sementara agar terhindar dari konflik-konflik yang lebih pelik. Kebahagiaan memang sudah menunggu Ayu dan Muhammad Fardana. Juga rezeki yang besar ketika mereka sudah bersama. Tapi tetap saja tantangan, rintangan, serta godaan datang di antara rona bahagia. Ingin titip pesan, jika nanti kalian dihadapkan suatu masalah yang besar, itu emosi jangan sampai meledak. Jika itu sudah besar emosinya, lebih baik tahan dulu, pergi, gak apa-apa, pergi kemana aja. Ketika udah tenang, baru datang dengan kedamaian atau masalah yang perlu diselesaikan. Jangan sampai ada tindakan fisik yang luar biasa. Saya sudah lihat ya di sosmed ya, kalau saya bilang ya cocok aja ya, karena pasti sudah ada kriteria-kriteria tertentu, pasti sudah ada filter yang dibuat oleh Ayu sehingga akhirnya jatuh pilihannya kepada calon suaminya hari ini ya. Mendekati pelaminan, pasca resmi dilamar perwira pertama TNI AD, Ayu Ting Ting meresapi kebahagiaan. Setidaknya, dari banyak postingannya, rasa bahagia terlihat jelas. Apalagi, penantiannya yang panjang hingga 10 tahun menjanda, membuahkan hasil yang baik. Tapi memang, rencana pernikahan mereka diprediksi tidak sepi dari godaan, termasuk dari masa lalu mereka. Semogalah semua lancar, sehingga rasa bahagia sungguh-sungguh memayungi kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.